Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 5 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 26 November 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati sang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa termasuk adab di dalam menimba ilmu agama adalah hadir sebelum ustadz yang mengajar berhadir. Kemudian juga termasuk adabnya adalah mendekat kepada yang mengajar ilmu agama, dan ini dicontohkan langsung oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kajian ini kita harapkan agar para azwa, asatiz dan pegawai bisa mengenal lebih dalam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca pelan-pelan apa yang disebutkan oleh penulis. Dan kita sangat berharap bahwa yang tidak sedang di dalam kesibukan yang tidak bisa ditinggal, maka dia untuk berhadir di majelis ilmu ini. Dan majelis ilmu tidak lebih daripada jam 9, jam 9:15 paling maksimal. Habis itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pesantren. Dan yang patut paling diharapkan agar para kepala divisi untuk bisa mengajak anggota-anggotanya
berhadir ke majelis ilmu. Dan semestinya kajian sejarah Nabi Muhammad SAW disukai karena dia adalah belajar tentang Rasulullah SAW, orang yang kita bersyahadat padanya, kemudian orang yang kita mengharapkan syafaat darinya. Dan saya perhatikan para kepala divisi masih sangat kurang, semua kepala divisi, keramatnya, intannya masih sangat kurang memotivasi para anggotanya, dan seharusnya berhadir sebelum ustadznya datang. Jangan menunggu dimulai innalhamdulillah baru turun semua. Itu orang awam. Sedangkan kita adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengurus penuntut ilmu, maka harus berhadir. Kemudian saya ingin ingatkan juga asy-syai' bi syai' dzukar, supaya saya tidak lupa. Ini juga pertemuan-pertemuan seperti ini menjadi ajang nasihat. Tadi saya baca perkataan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, sangat menarik perkataannya. Beliau mengatakan seperti ini. Kata beliau, mushkilatu kathirin minan nas annahu munfasilun 'anil ilmi syar'i. A'ta kulla syai' waqtahu illa al-'ilm syar'i. Lam yu'tihi min waqtihi la qira'atan li kutubil ilm wala hudaran li majlisi ahli ilm wala sama'an li taqrirati ahli ilm thumma yata'allamu min dhulmati qalbihi wa qaswatihi wa riqqati dinihi wa bu'dihi an ta'atillahi subhanahu wa ta'ala wa huwa qad awsada hadzal bab al-'azim alladhi nafsuhu bi amassil hajati ilaihi. Yang artinya permasalahan kebanyakan orang adalah bahwa mereka terputus dari menuntut ilmu syar'i. Mereka memberikan waktu untuk segala hal kecuali untuk ilmu syar'i. Memberikan waktu untuk segala hal, untuk main ini, nongkrong ini, ngerjain ini, tapi terputus dari menuntut ilmu syar'i, kecuali untuk ilmu syar'i. Tidak mereka berikan waktu untuk membaca kitab-kitab para ulama, tidak menghadiri majelis-majelis para ulama, tidak pula mendengarkan penjelasan-penjelasan mereka. Nah, kemudian sering sekali mereka mengeluhkan gelapnya hati, kerasnya jiwa, rapuhnya agama, serta jauhnya diri dari ketaatan. Kenapa futur, kenapa malas, kenapa gelisah, kenapa resah. Dia tidak dapat. Dia sendiri yang menutup pintu yang agung ini, yaitu ilmu agama. Padahal jiwa mereka sangat membutuhkan itu. Dan saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan orang-orang yang saya pimpin ini untuk hadir. Ini bukan karena saya harus dihadiri banyak orang, enggak. Ini sebenarnya ta'awun al-birri wa taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan semestinya harus berterima kasih kepada orang yang ngasih gini. Ya. Dan apa yang terjadi di luaran sana dari malas menuntut ilmu agama, lalu kemudian setelah itu berkeluh kesah ini dan itu, padahal dia menutup dirinya dari pintu yang agung ini. Ya. Dan saya apresiasi kawan-kawan yang tidak hadir di majelis ilmu ini dengan segala macam kesempitan waktu dan seterusnya. Bahkan kalau bisa satpam misalkan tutup dulu. Kita mengagungkan majelis ilmu. Mengagungkan majelis ilmu yang
Mana kalau tidak ada, orang-orang akan seperti binatang. Semua syubhat dan syahwat tidak bisa dihadapi kecuali dengan ilmu agama. Nah, kemudian juga yang saya ingatkan adalah agar kita ini di pesantren menjadi suri tauladan. Suri tauladan ini dicontoh langsung oleh para santri. Maka saya sangat berharap para ikhwah mengerjakan ayat Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, berpakaianlah yang bagus kalau sedang pergi sholat menuju masjid untuk sholat. Pakai peci, ya. Kemudian, dan karena itu akan dicontoh, apalagi oleh ustadz-ustadznya nggak pakai peci, sengaja memperlihatkan rambut panjang, dan kalian itu menjadi alasan bagi para santri untuk berambut panjang. Kalau seandainya tidak sanggup dengan peraturan pesantren, berarti bukan di sini tempatnya. Ini juga harus diperhatikan oleh semua yang ingin bekerja di pesantren ini atau ingin mengurus di pesantren ini. Harus jadi contoh teladan dalam ucapan, dalam kelakuan. Ini semuanya bermuara kepada kepemimpinan, agar pimpinan-pimpinannya mengurus anggota-anggotanya. Santri-santri itu nyontoh, melihat, ya, dan mereka orang-orang yang sangat lugu melihat, kami kok begini Ustadz rambutnya, botak, bukan semi botak, botak. Sedangkan itu ustadz-ustadz panjang-panjang nggak pakai peci lagi. Mana adabnya ke masjid? Kita ini dicontoh orang, contoh oleh para santri. Ya. Maka saya sangat berharap perbaiki keadaan kalau lagi pergi ke masjid. Perbaiki. Ya. Dan itu ayat Al-Quran. Ya bani Adam khudhu zinatakum indakum. Jangan bicara masalah fikih dengan saya. Karena apa hukumnya pakai peci? Saya enggak perlu itu. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil perhiasanmu. Dan kita di dunia pendidikan, bukan di dunia fikih, di dunia pendidikan. Ya. Dan ini nasihat, ya, nasihat, dan harus ditegakkan nasihat. Kalau seandainya tidak dinasihati, lalu siapa lagi yang akan menasihati? Ya. Nasihat biasanya pahit, harus diterima. Sangat menyedihkan sebuah majelis ilmu. Jadi saya ulangi ini, yang termasuk adab dalam majelis ilmu adalah hadir sebelum ustadznya. Hadir sebelum ustadznya. Kita ini majelis ilmunya setiap Rabu untuk semester ini, ya, jam 8.15. Hadir sebelum itu. Nunggu. Sabar nunggu ustadznya. Sabar nunggu ustadznya. Kita waktu di Madinah tidak ada pernah orang protes dengan syekh. Syekh mau pelan suaranya, syekh mau cepat penjelasannya, syekh mau mengantuk, syekh mau beradab dalam Islam. Ya, jadi saya nasihatkan kepada kawan-kawan agar, terutama kepala divisi, nasihati. Dan ini uniknya bekerja dan berpegawai di pesantren. Uniknya gitu. Ada kegiatan-kegiatan selain kegiatan kerjaan. Nuntut ilmu, kemudian jadi panitia, ngerjain ini, ngerjain itu. Itu uniknya menjadi. Bahkan semestinya kita harus, apalagi nih yang saya bisa kerjakan, ya, karena ini bekal semua untuk kita. Ya, oh ini bukan gawean aku, harus lagi. Nah, di pesantren nggak begitu. Pesantren itu malah mencari apa yang dia bisa ikut andil di dalamnya. Saya tertegun dengan cerita dari Ustadz Abu Azzam tadi pagi.
Salah seorang santri kelas 12 mengeluh, kenapa saya harus menjaga santri padahal waktu olahraga. Kemudian dia mengeluh lebih dalam lagi, kenapa saya enggak dijadikan sebagai muhafidz? Saya ingin juga dapat pahala jadi muhafidz. Gimana itu? Itu agung, pendidikan yang agung. Harus dinasihati kawan-kawan. Hatta sekelas para ustadz harus nasihati. Karena kita tidak ada yang maksum. Dan nasihat adalah ad-din, ad-dinun nasihat. Inti agama adalah nasihat. Sangat berharap bukan di saya saja ini, di majelis yang lain juga. Ustadz Arif, majelis Ustadz Arif, majelis Mukhlasin harus berhadir, harus menasihati. Dan ini namanya pendidik, bukan hanya sebagai pengajar. Ngajar saya nyampaikan yang ada dalam buku, selesai. Ya, ini namanya pendidik. Dan nanti kalau sudah saya mati, pasti akan terasa mana yang mendidik, mana yang tidak mendidik. Ya, ini nasihat. Coba diperbaiki. Ada tekad bersama dalam satu divisi keramat, divisi intan, ada tekad bersama. Ayo dong, kita nih. Ya. Semua jadi kita punya kegiatan. Ada yang ujian S2, ada yang banyak bahas, ada yang menilai lembar jawaban belum selesai, ada yang. Semua dari kita punya banyak kegiatan. Tapi di pesantren ini selama saya memimpin, maka harus ada kata siap dipimpin dan memimpin. Yang enggak siap dipimpin, mungkin bukan di sini tempatnya. Ya, siap dipimpin. Peraturan-peraturan, kegiatan-kegiatan yang ada harus diikuti. Dan ini majelis ilmu, bukan majelis lahu. Orang bayar. Ya, yang saya katakan tadi. Perkataan mushkilatu katsiri minan nas annahum munfassilun 'anil ilmi syar'i. Permasalahan kebanyakan orang adalah bahwa mereka terputus dari ilmu syar'i. Terputus. Dari majelis ilmu itu terputus. A'ta kulla syai'in waqtahu illa al-'ilmi syar'i. Mereka memberikan seluruh waktunya untuk segala sesuatu, kecuali untuk ilmu syar'i. Ya. Kecuali untuk ilmu syar'i. Ini kesalahan besar. Ini nasihat ya, agar kita benar-benar memahami, memaklumi bagaimana pentingnya majelis ilmu syar'i. Nah, baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, saya tadi juga mengingatkan mungkin untuk yang baru hadir, agar sholat diperhatikan kerapian pakaiannya, pakai peci, pakai baju yang memang pantas untuk berhadapan dengan Rabbul Alamin. Kita berhadapan bukan dengan manusia, berhadapan dengan Rabbul Alamin, dengan Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mewafatkan kita, Allah yang memberi pahala pada kita, Allah yang melihat kita dengan rahmat. Sedangkan kalau kita pergi ke mana gitu, kondangan aja, jangan kondangan itu kan ketemu orang biasa ya. Makanya kadang-kadang saya kondangan itu cuma sarungan, terlalu excited untuk bagus-bagus pakaian. Kondangan itu kan ketemu orang biasa gitu, orang manusia biasa ya. Bagaimana pakaiannya, necis, bagus, wangi. Kenapa itu tidak kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mestinya itu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang paling utama juga kita ini dilihat oleh para santri. Gak boleh semena-mena. Kita ini dilihat oleh para santri. Mereka mengeluhkan ke kita. Itu Ustadz panjang-panjang rambutnya. Sudah gak pakai peci, panjang lagi Ustadz. Kenapa kita begini? Apa sih salahnya? Lagi salah potongannya, botak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa saya mengingatkan akan itu? Mereka, salah satu yang mereka kesalkan dari pesantren ini adalah masalah rambut. Dan rambut itu sudah selesai urusan kita sebenarnya. Dan kalau sesuai dengan yang dicontohkan, niscaya itu sudah maksimal. Tapi ini malah dikurangi. Itu yang akhirnya kan menjadikan mereka ngelihat saya itu gimana gitu. Karena saya langsung berbicara dengan mereka. Nah, hati-hati ya pada ikhwan yang dirahmati Allah. Menghadap Allah harus bersih, rapi, wangi. Bahkan pakaian diperhatikan karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dicontoh oleh para santri. Dicontoh oleh para santri. Nah, khusus untuk majelis ilmu, maka ini majelis ilmu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berhadirlah. Ya, berhadirlah. Coba saya pengen sekali data dari HRD gitu. Yang bisa benar-benar berhadir itu gimana sih? Mas Hasan kurang mengulik data untuk saya gitu. Kurang visioner gitu Mas. Ustaz sebenarnya yang bisa hadir itu ini. Sekian sebenarnya bisa hadir. Nah, jadi kita punya data tuh. Ya. Dan kalau ada yang nggak hadir berarti imma dia sakit masuk atau karena dia sebenarnya bisa hadir gitu. Ya. Ini tidak wajib tetapi tidak layak untuk tidak hadir. Nah, gimana tuh bahasanya? Unik kan? Ini tidak wajib tapi tidak layak untuk tidak hadir. Baik di majelis saya, majelis Ustaz Arif, majelis Ustaz Mukhlasin. Ya. Tidak wajib tetapi tidak layak untuk tidak hadir. Saya sekarang sedang memikirkan ini azwa perempuan juga gimana nanti kalau sudah pindah ke sini. Ada jadwal khusus. Coba diputar datanya itu. Saya ingin lebih visioner gitu. Lebih tahu itu yang di dapur itu Ustaz sebenarnya bisa dari jam 8:15 sampai jam 9. Bisa sebenarnya dia tinggalkan satu. Kemudian nanti dia akan memberitahukan kepada temannya yang lain. Yang satu lagi bisa sebenarnya. Nah, gimana caranya? Dia nanya kepada divisi rumah tangga. Bisa enggak Mas? Gini. Nah gitu. Ya. Memang visioner ini memerlukan orang-orang yang bersifat berpikir ke depan sehingga kita tidak jalan di tempat dan tidak monoton. Dan setelah itu harus ada pengawasan. Ya. Diberitahukan tuh kepada azwa-azwa yang tidak hadir. Ini tidak wajib ya, tapi tidak layak untuk tidak hadir. Ya. Tidak wajib tapi tidak layak untuk tidak hadir. Bahkan majelis seperti ini diingini oleh, saya sering mengatakan, diingini oleh sebagian orang. Diingini oleh sebagian orang. Ada orang dari mana-mana gitu. Jauh. Ketika dihubungin, saya bilang tunggu ya Mas kalau ada jadwal cocok. Kemudian setelah 1-2 tahun baru saya beritahu. Bahkan ada yang setelah 10 tahun baru saya datangi. Setelah 9 tahun baru saya datangi. Dalam artian bukan karena saya enggak, tapi mereka memerlukan majelis ilmu.
Sedangkan di kita majelis ilmu 3 kali sepekan. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya pada hari kiamat tentang nikmat. Salah satu nikmat terbesar adalah majelis ilmu syar'i. Majelis ilmu syar'i. Apalagi ini yang baru-baru, jangan ikut yang lama-lama. Ikut yang baik-baik. Ya. Dan kepada yang memang tepat waktu berhadir, kemudian sabar menunggu, maka jazahullahu khairan. Baik. Kita akan mempelajari tentang masuknya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Keislaman 2 tokoh fenomenal. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di antara hijrah pertama dan hijrah kedua ke Habasyah, yang mana peristiwa-peristiwa tersebut memberikan perubahan besar terhadap perjalanan dakwah. Di antaranya adalah keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga keislaman Umar bin Al-Khattab yang terjadi 3 hari setelahnya. Kedua peristiwa ini terjadi di penghujung tahun ke-6 dari kenabian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Yang artinya, sesungguhnya engkau tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muttalib ini mempunyai anak. Ada beberapa anaknya, 10 laki-laki anaknya. Di antaranya Al-Abbas, kemudian Al-Hamzah, kemudian Abdullah, kemudian Abu Talib, dan namanya adalah Abdul Manab, kemudian Az-Zubair, Al-Harith, Dhirar, Ghaidaq, kemudian Hajl, kemudian Abu Lahab. Ini adalah nama-nama dari anak Abdul Muttalib yang laki-laki. Anak perempuan, anak beliau laki-laki 10. Kemudian anak yang perempuan ada 6, Safiyah, Atikah, Barrah, Umaymah, Arwa, Ummu Hakim, Al-Bayda. Dan seluruhnya masuk dalam agama Islam kecuali Abu Lahab. Hajl, Ghaidaq, Dhirar saya tidak tahu, kecuali Abu Lahab. Ya, semuanya Abu Lahab dan Abu Talib tidak masuk dalam agama Islam. Nah, yang kita bicarakan ini adalah keislaman 2 tokoh fenomenal, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Hamzah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah termasuk daripada saudara sepesusuan Nabi Muhammad SAW. Jadi akhu minar radha'ah, sepesusuan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang menyusuinya adalah Thuwaibah. Yang menyusuinya adalah Thuwaibah. Dia adalah mantan budak Abu Lahab. Mantan budak Abu Lahab. Ini yang dimerdekakan oleh Abu Lahab karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan Thuwaibah menyusui Nabi Muhammad SAW. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Thuwaibatu maulatu Abi Lahab arda'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arda'at Aba Salamah wa arda'at Hamzah. Thuwaibah budak dari Abu Lahab menyusui Nabi Muhammad SAW, menyusui Abu Salamah dan menyusui Hamzah. Dan disebutkan juga Hamzah akhi minar radha'ah. Hamzah adalah saudaraku dari sepersusuan, tetapi beliau paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pada ikhwah, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an adalah salah satu panglima perang suku Quraisy yang paling gagah, kuat dan tak tertandingi. Pada suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapati beliau sallallahu alaihi wasallam sedang duduk sendirian di Bukit Sofa. Bukit Sofa terletak sedikit jauh dari pemukiman negeri Mekah. Ini pada waktu itu ya. Sekarang sudah satu bangunan jadi Masjidil Haram. Mulailah Abu Jahal mengejek dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa henti, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya diam dan tidak memperdulikan ejekannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Ini yang dimaksud dengan apabila orang-orang jahil, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal menyapa mereka, yaitu menyapa hamba-hamba Allah tadi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan salaman, yaitu mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Yang melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bukanlah sekedar seorang yang jahil, melainkan seorang yang berpusat padanya seluruh kejahilan, yaitu Abu Jahal. Ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabar dan tidak menanggapi hinaannya, Abu Jahal pun semakin jengkel. Akhirnya ia pun mengambil sebuah batu dan melemparnya ke arah kepala Rasulullah SAW hingga berdarahlah kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal pun pergi dengan girangnya meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menyangka bahwa ada seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jad'an yang menyaksikan kejadian tersebut. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi katakan Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Abu Jahal ini siapa? Abu Jahal ini adalah Amr bin Hisham bin Al-Mughirah dari Bani Makhzum, dan dia juga dari salah seorang keturunan Quraisy, ya, Amr bin Hisham bin Al-Mughirah. Dan nasabnya, kalau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kalau kita perhatikan nasabnya Abu Jahal, Amr bin Hisham bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum bin Yaqdhah bin Murrah bin Ka'ab. Nah, ketemu dengan nasab Nabi di kakek beliau yang bernama Murrah. Nabi itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek Nabi yang pertama, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, yang kakek Nabi yang ke-6, Murrah bin Ka'ab. Jadi bertemu Abu Jahal dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada kakek Nabi yang ke-6. Ya. Abu Jahal dengan Abu Lahab beda. Yang paman Nabi siapa? Abu Lahab. Abu Jahal ini adalah satu kabilah Quraisy, begitulah. Satu kabilah Quraisy. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal pun pergi dengan girangnya meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa menyangka bahwa ada seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an seorang Quraisy musyrik yang menyaksikan kejadian tersebut sejak awal. Tak lama berselang Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an pun pulang dari pemburuannya. Ketika hendak memasuki Mekah, budak perempuan tersebut pun menghampirinya
dan menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Perlu dicatat di sini bahwa budak perempuan tersebut adalah seorang kafir. Tuannya juga seorang kafir dan Hamzah radhiyallahu anhu pun ketika itu masih kafir. Namun tidak ada apapun yang dapat menghalangi tentara dan rencana Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Maksud dari perkataan penulis ini adalah bahwa meskipun Rasulullah SAW dihina, maka akan ada orang-orang yang benar-benar menolong Rasulullah SAW meskipun mereka semuanya orang kafir. Dan inilah berkah. Inilah berkah. Dan hidup orang muslim itu harus percaya terhadap berkah. Harus percaya terhadap berkah. Dan kalau ada orang setiap malam baca Quran, kemudian atau setiap pagi baca Quran, dia sebelum beraktivitas mungkin mengurangi waktunya untuk beraktivitas. Tapi baca Quran itu mendatangkan keberkahan. Nanti waktunya yang dikurangi tersebut akan menjadi berkah. Dia bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih daripada itu. Nah. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Muddathir ayat 31. Budak tersebut berkata, "Ya Aba Umarah, law ra'aita ma laqiya ibnu akhika Muhammadun alaihi salatu wassalam anifan min Abil Hakam ibn Hisham wa jadduhu ha huna jalisan fa'adhuhu wa sabbahu wa balagha minhu ma yakrah thumma ansarafa anhu wa lam yukallimhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abu Umarah, yaitu kunyahnya Hamzah, seandainya engkau melihat apa yang diperbuat oleh Abu Hakam ibnu Hisham, yaitu Abu Jahal, kepada keponakanmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal menemui Muhammad sedang duduk di sini, lalu dia pun mengganggunya dan mencelaknya hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar merasa tersakiti. Lalu Abu Jahal pun pergi sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkata apa-apa kepadanya. Mendengar itu bara api fanatisme kesukuan dalam hati Hamzah pun mulai bergejolak. Nah, kesukuannya dari sisi mana? Yaitu dari paman, karena kepamanannya. Sedangkan Abu Jahal kan jauh keturunannya gitu. Sedangkan ini paman. Terutama pada saat mendengar kata anak saudaramu, ibnu akhi. Jadi keponakan itu seperti anak sendiri. Nah, ini ada salah satu hal yang terbaik dari kebiasaan orang Arab jahiliyah yang mereka wariskan, yaitu keponakan itu seperti anak sendiri, paman itu seperti bapak, bibi itu seperti ibu. Ia pun tambah geram ketika mendengar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak membalas perlakuan Abu Jahal dan tiada pun yang menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membela dan menolong beliau adalah Abu Thalib. Namun di manakah pamannya yang lain? Di mana Abu Lahab? Di mana Al-Abbas dan Hamzah? Apakah mereka tidak lagi terkenang akan saudara mereka? Abdullah ayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalian wahai anak keturunan Hashim bin Abdi Manaf? Pantaskah mereka diam membiarkan Abu Jahal, pemuka Bani Makhzum, memukul orang yang paling mulia dari Bani Hashim? Bahkan orang yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perasaan di atas bergemuruh di dalam dada Hamzah. Bangkitlah rasa kasih sayang dan tanggung jawab beliau sallallahu alaihi wasallam kepada keponakannya. Begitu pula kepada saudaranya yang telah lama meninggal, yaitu Abdullah, ya, saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bagaimana mungkin ia membiarkan seorang yang terhormat dari Bani Hashim diperlakukan? Bani Hashim adalah kakek Nabi yang ketiga, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bani Hashim namanya. Diperlakukan seenaknya oleh seorang Bani Makhzum. Belum lagi rasa kepedulian, iba sekaligus keinginan yang besar untuk menolong seseorang yang terzalimi. Terlebih itu keponakannya sendiri. Bagaimana mungkin ia yang merupakan seorang panglima perang Quraisy yang gagah perkasa membiarkan kejadian memalukan ini terjadi pada sukunya. Akhirnya Hamzah radhiyallahu anhu pun bergegas mencari Abu Jahal. Ia tahu bahwa orang kafir yang biasa mengganggu Rasulullah SAW termasuk Abu Jahal dan komplotannya biasa bermajlis di sekitar Masjidil Haram. Hamzah terus mencari hingga sampailah ia di hadapan Abu Jahal. Serta merta ia mengangkat tinggi busur yang di bawahnya untuk berburu dan memukulkannya dengan keras kepada kepala Abu Jahal hingga terluka, berdarahlah kepala Abu Jahal. Allah Azza wa Jalla langsung membalas lemparan yang ia arahkan kepada kepala Rasulullah SAW dengan pukulan keras oleh busur Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu.
Namun ternyata kemarahan Hamzah radhiyallahu anhu terhadap Abu Jahal belumlah mereda. Hamzah radhiyallahu anhu berpikir seandainya ia membunuh Abu Jahal, maka dapat dipastikan bahwa peperangan yang hebat terjadi dari antara Bani Hashim dan Bani Makhzum, tidak akan terelakkan. Jadi dua-duanya ini dari suku Quraisy. Cuma kan suku Quraisy itu nanti banyak keturunan-keturunan gitu. Ini semakin besar kan semakin besar gitu. Tapi kalau cuma baru satu kakek, dua kakek itu kan kecil ya. Nah, akhirnya Hamzah pun berhasil menemukan pukulan telak yang biasa dilancarkan kepada Abu Jahal dengan mengatakan, "Atashtumu wa ana ala dini, aqulu ma yaqul, farudda dzalika alayya in istata'ta." Berani sekali engkau mencelaknya, sedangkan aku telah memeluk agamanya dan mengucapkan kalimat yang ia ucapkan. Balaslah perlakuanku ini jika kamu berani. Ini adalah seorang lelaki ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang dipikirkan oleh Hamzah saat itu adalah membalas perbuatan Abu Jahal dengan memperlakukannya di depan umum. Pertama, ia memukulnya di hadapan para komplotannya, lalu ia pun menyatakan keislamannya di hadapan mereka semua. Mendengar pernyataan Hamzah, Abu Jahal pun terkaget bak mendengar sambaran petir di siang bolong. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa perbuatan yang keji terhadap Muhammad SAW bisa berakibat sefatal itu, yaitu keislaman Hamzah radhiyallahu anhu, salah satu kekuatan penting kaum kafir Quraisy. Melihat perbuatan Hamzah radhiyallahu anhu, maka beberapa orang yang berasal dari Makhzum pun berdiri hendak membantu Abu Jahal membalas perlakuan Hamzah. Namun Abu Jahal melarang mereka dengan penuh kehinaan. Ia berkata, "Biarkanlah Abu Umarah, sungguh memang benar aku telah menzalimi keponakannya." Pelajaran penting dari peristiwa ini adalah bahwa jika kezaliman telah sampai pada titik yang paling kritis dan parah, maka ketahuilah bahwa pertolongan Allah Azza wa Jalla sudah semakin dekat. Ini selalu konsep kehidupan begitu. Innal faraja ma'al karb. Sesungguhnya jalan keluar ada setelah kesulitan. Jadi kalau belum sulit nggak ada jalan keluar. Setelah sulit, semakin sulit ada jalan keluar. Itu konsep hidup yang harus dipahami oleh seorang muslim. Tidak diragukan lagi bahwa keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu adalah salah satu wujud pertolongan besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita perhatikan, kadang-kadang sering-sering terjadi sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Inna Allah la yansur hadzal din bi rajulin fajir. Sesungguhnya Allah akan benar-benar menolong agama ini dengan orang yang fajir, orang yang kafir. Coba tadi, kalau seandainya tidak disiksa oleh Abu Jahal, maka akhirnya yang terjadi adalah tidak ada Islamnya Hamzah. Tapi kalau disiksa oleh Abu Jahal, akhirnya yang terjadi Hamzah bin Abdul Muttalib masuk dalam agama Islam. Sudah berlalu sekian banyak gangguan dari orang-orang kafir yang menimpa Rasulullah SAW, namun semua itu belum mampu mencuri perhatian Hamzah radhiyallahu anhu. Hingga terjadilah kezaliman parah yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang maha mengatur seluruh alam semesta. Tidak bisa terbayangkan bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan keadilan di tengah-tengah kezaliman dan memperlihatkan pertolongannya terhadap dakwah di tengah-tengah penindasan. Seandainya Abu Jahal tahu bahwa semua ini akan terjadi, pasti ia tidak akan mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun demikianlah pengaturan Allah Azza wa Jalla dan kehendaknya, tiada apapun yang dapat menghalanginya untuk terjadi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadap untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran surat Al-Anfal ayat 30. Jadi sebagaimana sudah saya katakan, semuanya ada hikmahnya. Nabi Muhammad SAW dilempari batu, kemudian pecah, bocor kepalanya, ada hikmahnya, yaitu masuknya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, kadang-kadang hikmah ini yang kita kurang memahaminya, sehingga kita melihat selalu Allah tidak berbuat adil, Allah tidak berbuat adil, Allah itu kurang perhatian terhadap hambanya, karena dia tidak melihat secara menyeluruh.
Kemudian ada pelajaran dalam ayat Al-Anfal ayat 30 ini. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Dan mereka berbuat makar dan Allah membalas makar mereka. Ini saya baru lagi menyelesaikan penilaian kelas 12. Mereka belajar ini. Belajar tentang nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sifat yang kadang kalau disebutkan secara dalam satu keadaan tercela, tapi disebutkan dalam keadaan yang lain dia terpuji. Di antaranya sifat makar ini. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makar kalau dalam bentuk muqabalah. Muqabalah itu artinya membalas. Makanya terjemahannya kan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi Allah tidak menipu daya. Allah tidak menipu, tetapi Allah membalas orang yang menipu dayanya. Nah, ini namanya sifat yang yakunu madhan fi hal wa yakunu dhamman fi halin akhar. Dia bisa jadi madah di dalam satu keadaan, dipuji dalam satu keadaan, dia juga tercela dalam keadaan yang lain. Terpuji kalau dalam bentuk membalas. Allah Subhanahu wa taala membalas makar orang-orang yang berbuat makar. Nah, itu terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada kisah ini tersimpan sebuah pesan kepada setiap dai agar janganlah mereka meninggalkan dakwah meskipun mereka terzalimi. Yakinlah bahwa kezaliman yang mereka alami akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah terhadap dirinya sendiri dan aktivitas dakwahnya. Selama ia tulus melakukannya karenanya. Kaidah ini tidak hanya berlaku di fase dakwah Makkah, melainkan akan terus berlaku hingga hari kiamat. Setiap kali kezaliman telah mencapai puncaknya, maka pertolongan Allah bagi Islam dan kaum muslimin pastilah akan segera tiba. Seperti mana yang sudah saya katakan tadi, innal faraja ma'al karb. Sesungguhnya jalan keluar ada bersamaan dengan kesulitan. Semakin sulit, semakin datang jalan keluar. Ada perkataan yang saya ulang-ulang, perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, innal karb, sesungguhnya kesulitan, idza ishtadda, jika semakin sulit, wa tanaha, semakin memuncak, wa ta'azam, semakin membesar. Fa hasala lil 'abdi al-iyas, maka terjadi pada diri seorang hamba putus asa. Putus asa an kashfihi min jatin makhluqin, untuk minta bantuan agar terangkat kesulitannya dari para makhluk. Dia putus asa untuk minta bantuan dari para makhluk. Kalau sudah itu ada, fahasal, maka fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Maka akhirnya bergantunglah qalbunya hanya kepada Allah. Wa man tawakkala 'ala Allah kafa. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kadang kita harus pahami bahwa jalan keluar ada setelah kesulitan. Nah, sebagian orang semakin memuncak jalan keluar, akhirnya dia putus asa. Akhirnya dia putus asa, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Nah, ini kekeliruannya di situ. Tapi memang keliru karena tadi dia tidak mengetahui akan apa yang terjadi nanti. Coba kalau seandainya, sejam lagi akan datang jalan keluar gitu. Baru dia tidak akan pernah tidak sabar. Karena tinggal sejam lagi. Nah, cuma masalahnya kan kita tidak mengetahui kapan dan bagaimana apa yang akan terjadi kepada kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ajiba rabbuna min qunuti ibadih wa qurbi farajih. Yang artinya wa qurbi farajih. Yang artinya Allah tak heran dengan putus asanya seorang hamba padahal sebentar lagi jalan keluarnya datang. Allah heran karena Allah Maha mengetahui yang akan datang. Sedangkan manusia ini pernah putus asa karena dia tidak tahu apa yang akan datang untuknya. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib kembali ke rumahnya sembari merenungi dalam-dalam apa yang ia nyatakan di hadapan Abu Jahal. Ia sadar bahwa ucapannya tersebut adalah ungkapan dari apa yang selama ini diyakini oleh dirinya sendiri. Di sisi lain,
sangat pantang baginya mencabut kata-kata yang telah ia ucapkan. Berbagai pertimbangan dan pertanyaan pun berkecamuk dalam pikiran Hamzah radhiyallahu anhu ketika itu. Secara umum orang Arab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada wujudnya, kebesarannya dan kekuasaannya. Namun dalam kehidupan mereka berhukum dengan selainnya, inilah masalah mereka. Hamzah bin Abdul Muttalib terperangkap dalam keputusan yang sulit. Ia benar-benar butuh kepada petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla ada dan mendengar permasalahannya. Ia terus bertanya-tanya, manakah jalan yang benar? Apakah aku harus menyembah Allah Azza wa Jalla dengan cara nenek moyangku, yaitu melalui penyembahan terhadap Lata dan Uzza, ataukah dengan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu pun berkata dalam kebimbangannya, ma sana'tu Allahumma in kana rusydan faj'al tasdiqahu fi qalbi wa illa faj'al li mimma waqa'tu fihi makhraja. Ya Allah, apa yang telah aku perbuat? Bingung ini. Ya, karena sudah keburu ngomong. Ya Allah, jika ini jalan merupakan petunjuk yang lurus, maka tanamkanlah kebenaran itu dalam hatiku. Namun jika jalan ini bukanlah merupakan kebenaran, maka berikanlah untuk solusi dari permasalahan ini. Hamzah bin Abdul Muttalib melakukan sesuatu yang hampir mirip seperti salat istikharah. Akhirnya Allah Azza wa Jalla pun menjadikan hatinya lebih cenderung kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbullah dalam dirinya keinginan besar untuk menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai keponakanku, aku merasa bimbang terkait satu hal yang aku tidak ketahui solusi keluarnya. Aku masih bingung manakah jalan yang lurus dan manakah yang menyesatkan. Oleh karenanya aku sangat mengharapkan nasihat darimu, wahai keponakanku." Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menasihati Hamzah dan mendakwahinya sebagaimana biasa beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam, sembari membacakan Al-Qur'an kepadanya. Perlahan tapi pasti berkas-berkas cahaya Islam pun mulai menerangi relung hati dan jiwa Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Hamzah radhiyallahu anhu pun beriman kepada beliau pada saat itu juga, dan beliau berkata, "Asyhadu annaka as-sadiqu syahadat sidq fa adhhir ya bna akhi dinak fa wallahi ma uhibbu anna li ma adhallatis sama wa anni ala dini al-awwal." Yang artinya, aku bersaksi bahwa sebenar-benarnya bahwa engkau adalah orang yang benar. Maka tampakkanlah agamamu, wahai keponakanku. Demi Allah, aku tidak akan kembali kepada agamaku yang dulu, meskipun langit ini berhenti menaungiku. Sekejap setelah keimanannya, terhinalah dunia yang fana ini dan mata Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ia rela mengorbankan seluruh yang ia miliki demi menjayakan Islam ini. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu pun seketika menjelma menjadi singa Allah, Asadullah. Jika dahulunya Hamzah radhiyallahu anhu hanya berkutat dengan berbagai aktivitas duniawi, maka kini angan-angannya hanya terkait dengan akhirat. Tiada lagi yang ia inginkan selain menyebarkan Islam kepada seluruh manusia. Hamzah radhiyallahu anhu tidak lagi hanya dianggap sebagai panglima yang gagah di dunia, melainkan juga memimpin para syuhada di akhirat. Barang siapa yang hendak mengetahui kemuliaan agama Islam, hendaknya ia melihat pada sosok Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dan juga para sahabatnya. Jika kita hendak memiliki para pemuda yang memiliki jiwa laksana Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, maka hendaknya kita mempelajari Islam seutuhnya sebagaimana Hamzah radhiyallahu anhu dahulu mempelajarinya. Hendaknya kita menghidupkan agama Islam sebagaimana Hamzah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum menghidupkan agama yang mulia ini. Nah, ini adalah kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan salah satu pelajaran yang menarik juga adalah baca Quran, sangat melembutkan qalbu. Ya, baca Quran sangat melembutkan qalbu. Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam karena baca Quran. Umar bin Khattab masuk Islam karena baca Quran. Ini yang bisa disampaikan jam 9.15. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.